Pelaksanaan sosialisasi stunting di Desa Anrang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba. Pelaksanaan kegiatan ini adalah bentuk atau strategi desa dalam mendukung percepatan penurunan stunting dan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan target nasional. Pelaksanaan sosialisasi stunting di Olah Kantor Desa Anrang dihadiri oleh kelompok sasaran antara lain remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 sampai dengan 59 bulan. Sanitasinya. Kemudian sampai pada akte kelahiran. Jadi anak itu juga dipantau kesiapan akte kelahirannya. Kenapa? Karena itu identitas hukum bagi anak. Ya, semua harus dipastikan ya bahwa warga negara memiliki identitas hukum, karena persyaratan untuk memiliki menerima bantuan dan sebagainya ya harus ada itu tadi, karena kita ini diatur oleh hukum administrasi negara ya sesuai kewenangan masing-masing. Karena ini gotong royong harus bersinergi, maka penting yang namanya dipimpin ya, maksudnya ada terpimpin itu kegiatannya. Kalau ada RTS, ada koordinator, bisa dari ibu ketua PKK atau kader posyandu atau tidak desa yang bisa mengkoordinir, karena tidak dapat itu mengatur orang banyak, mengatur kader kan kepala yang mengatur, dua kepala saja kadang tidak bisa ketemu apalagi kalau 10. Jadi harus orang yang dituakan, yang kira-kira yang bisa didengar oleh kader-kader supaya bisa bersinergi dalam kegiatan pencegahan stunting. Itu di RTS. Nah, kemudian di Perpres 72 itu ada namanya TPPS. Itu mandatnya wajib dibentuk di desa. Terbentuk di sini TPPS-nya ada nih. TPPS-nya. Ada Ibu Bidan. TPPS. Dan saya mau mendengar dari kita semua bagaimana situasi yang ada di wilayah masing-masing. Untuk kader penting, ya, apa yang paham itu tidak sasaran. Itu juga yang kita elaborasi. Jangan sampai anak kader yang tahu nih, tidak pernah tahu mereka kasih tahu sasaran bahwa ada bicara stunting, apa itu stunting, mance nih. Oh, kenapa ini dapat bicara stunting? Oh memang waktu hamil ibunya, cara mantoni pergi periksa. Dia tidak mengkonsumsi tablet tambah darah. Satu sisi dia orang miskin. Oh, sudah miskin tidak penuh. Lahir lagi selalu sakit-sakitan. Oh, saya kira ini juga penting ya dikaji oleh pemerintah desa. Mana yang prioritas dulu yang harus di saya perwakilan dari kader posyandu menyampaikan bahwa di posyandu kami Pak, bulir kami 12 orang, kek ada 3 orang. Terus masalah kursi meja dan perlengkapannya alhamdulillah sudah bagus. Iya, sudah permanen Pak. Terus diajari masalah di posyandu kami itu sasarannya Pak masih di bawah 50% kehadirannya. Itu alasannya ibu kalau misalnya sudah lengkap imunisasinya Pak, itu malas untuk ke posyandu. Kalau fasilitasnya Breaking News Desa Bulukumba.
Kader Pembangunan Manusia Desa Anrang 1 November tahun 2022, Desa. Dan cuma yang semua baik, saya tidak tahu yang terdeteksi atau tidak, tapi semua baik saya bawakan ke posyandu supaya itu baik Pak, orang tuanya, anak-anak bagaimana rajin ke posyandu karena paling malas Pak. Bagaimana mau laporannya kalau tidak sesuai dengan kehadiran? Kalau ibu hamil indikator pemantauan berapa persen dia penuhi itu kayak pemeriksaan, tablet sama darah, saksinya rata-rata berapa persen? Rata-rata di atas 50%. Breaking News Desa Bulukumba, Ibu Barlian Koordinator TPP Kecil Oleh, Desa Anrang 1 November tahun 2022, indikasi stunting. Jadi itu perlu menjadi catatan teman-teman kader posyandu, KPM dengan bidan bahwa ini perlu diintervensi. Sudah penyampaian ke pemerintah desa bahwa misalnya si A ini sudah 3 bulan tidak mengalami pertumbuhan badan ceritanya. Perlu diintervensi bulan berikutnya, bulan keempat sudah perlu diberi misalnya susu apa, susunya juga itu dikoordinasikan dengan bidan koordinasikan ke bagian gizi di puskesmas. Seperti itu. Ini yang perlu kita lakukan seperti tadi penyampaiannya Pak Hamsa, bahwa untuk mengetahui itu karena pengukuran tinggi badan terkait dengan stunting tadi ini dilakukan di bulan 2 dengan bulan 8 oleh petugas gizi, sehingga pada saat bulan 2 rentang dari bulan 2 ke bulan 8 itulah yang perlu kita atasi sehingga pada saat penginputan bulan 8 itu tidak meledak seperti saat ini keluar langsung 8, padahal kita tidak tahu karena di buku catatannya teman-teman kader posyandu dan KPM dan apalagi namanya bidan itu tidak ada bahwa buku KMS-nya misalnya sasaran itu tidak ada di situ bahwa dia terindikasi ya. Itu yang menjadi sebuah catatan bagi kita. Tadi itu sudah disampaikan oleh Pak Hamsan, kita lakukan pertemuan 3 bulan. Itu mungkin kami sampaikan ke pemerintah desa untuk menjadi intervensi kita di tahun depan itu kita lakukan rapat koordinasi per 3 bulan semua pelaku kesehatan yang ada di desa, sehingga kita bisa mengetahui secara dini siapa yang terindikasi, ini sasaran yang mana ini yang terindikasi. Misalnya sudah ada yang 2 bulan tidak naik berat badannya, itu sudah kita mau intervensi, kita sudah bicarakan. Jadi itu mungkin bisa dimasukkan dalam penganggaran nanti teman-teman, per 3 bulan kita lakukan itu. Itulah tadi nanti kita aktifkan itu RDS, Rumah Desa Sehat itu, karena kita sudah bentuk sebenarnya itu Rumah Desa Sehat ya Ibu Bidan, karena saya kira dari bidan desa juga yang ketuanya. Tahun lalu itu kita sudah bentuk, sudah ada itu RDS, itu kita mau aktifkan supaya ini bisa dicegah. Begini harapan pemerintah Desa Anrang pasca sosialisasi stunting. Untuk penanganan stunting ini perlu kita ke depan dalam mengurangi risiko adanya stunting di desa, untuk keterlibatan dari kita semua, utamanya di stakeholder, baik itu dari pemerintah kabupaten, kecamatan, utamanya yang bisa mengintervensi ke desa. Kita harapkan ke depan kita berkolaborasi ya untuk bisa menangani dan mengurangi daripada timbulnya stunting di desa. Ada beberapa mungkin yang kita harus intervensi, utamanya di lini lapangan, utamanya penyediaan makanan tambahan. Mungkin perlu di ke depan apakah itu penyediaan fasilitas ataupun itu juga penyediaan dana yang memadai untuk itu kader, dan lebih-lebih lagi kepada sasaran, sehingga kita bisa meminimalisir daripada peningkatan daripada stunting ini. Dan selanjutnya bahwa ujung tombak di depan utamanya kepada bidan desa, tenaga kesehatan yang ada di desa bersama dengan kader, ini memang perlu diberikan semacam pelatihan ataupun
peningkatan kapasitas mereka sehingga bisa memahami betul apa dan bagaimana itu bisa menanggulangi daripada stunting ini. Saya kira itu barangkali harapan dari selaku pemerintah dan harapan kita semua, termasuk keterlibatan kita semua sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama yang lembaga-lembaga yang ada di desa bisa mendukung daripada program utamanya dalam pelaksanaan mengurangi daripada gejala-gejala yang mengenai stunting. Saya kira barangkali. Terima kasih. Ya, jadi dalam kegiatan sosialisasi stunting ini di mana kita memberikan penguatan terhadap seluruh kader-kader Posyandu, bidan desa, kader PAUD dan para pegiat desa untuk memastikan bahwa 7 paket pelayanan sebagaimana mandat daripada Perpres 72 tahun 2001 itu dipastikan berjalan di desa. Seperti kesehatan ibu dan anak, konseling gizi terpadu, air bersih dan sanitasi, jaminan sosial, serta pendidikan anak usia dini, tambah dengan pemeriksaan kesehatan untuk pasangan usia subur dan pembinaan untuk remaja putri dalam hal konsumsi tablet tambah darah. Di sisi lain bahwa kita berharap TPPS ini bisa bekerja secara maksimal sebagai salah satu instrumen dalam kegiatan percepatan penurunan stunting di tingkat desa. Saksikan TV Desa selanjutnya dan jangan lupa like, komentar, dan subscriber.